Hamba Shen Jiwei bersedia menikah. Hamba memiliki 3 syarat. Pertama, Kediaman Perdana Menteri diminta menyediakan 50.000 tael emas sebagai mas kawin hamba. 50.000 tael Shen Jiwei. Gaji bulananku hanya 500 tael perak. Kedua, tablet ibu hamba dipindahkan ke kuil leluhur keluarga Shen untuk menerima persembahan dupa. Shen Jiwei, kurang ajar. Ibumu hanya seorang selir. Keguguran sudah sangat tidak menguntungkan. Dia tidak pantas masuk kuil leluhur keluarga Shen. Yang mulia, jangan setujui ini. Hamba meminta 50.000 tael emas untuk mas kawin, hanya untuk mengirim persediaan musim dingin kepada pangeran ketiga dan rakyatnya di perbatasan utara. Tidak ada maksud lain. Ibu hamba sebenarnya adalah istri sah, meninggal di usia muda. Hamba hanya tidak ingin di kemudian hari berada jauh di perbatasan utara. Sementara ibu hamba di ibu kota tidak menerima persembahan dupa. Mohon yang mulia mengabulkannya. Kaisar awalnya bermaksud menikahkan putri bungsu Shen Bingzhou, Shen Jiwan kepada Lin Er. Tapi hari ini bertemu Shen Jiwei, tak disangka dia memiliki jiwa seorang ibu bagi rakyat. Dan lagi gadis ini sangat berbakti. Kaisar hanya berpura-pura mengisolasi Lin Er di depan para menteri. Jika dia naik takhta nanti, gadis ini bisa diangkat sebagai permaisuri Menteri Shen. Putrimu yang masih muda sudah peduli pada rakyat. Beta sangat terharu. Dinasti Dayuan kami telah berdiri 100 tahun, selalu menganjurkan bakti kepada orang tua. Beta mengizinkan. Terima kasih yang mulia. Baik. Beta segera mengeluarkan dekret menikahkan Shen Jiwei. 10 hari kemudian pergi ke perbatasan utara untuk menikah dengan Lin Er. Shen Jiwei. 50.000 tael emas. 50.000 tael emas. Kau benar-benar ingin membunuh ayahmu. Kau menyuruhku menggantikan Shen Jiwan menikah ke perbatasan utara itu, tempat terpencil, untuk menjadi permaisuri pangeran cacat yang tak disayang. Bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi? Syarat ketiga, katakan. Suruh Xiao Yunzeng menjadi penjaga Shen Jiwan. Bukankah dia pengawal yang selalu kau sukai? Kenapa tak mau lagi? Malahan memberikannya kepada Ziwan. Untuk apa? Tak mau ya? Ya sudah. Bukankah dia pengawal yang selalu kau sukai? Kenapa tak mau lagi? Malahan memberikannya kepada Ziwan. Untuk apa? Karena Xiao Yunzeng sama sepertimu, hatinya hanya untuk Shen Jiwan. Ingin menjadi pengawal pribadiku. Penampilan itu nomor 2. Yang paling penting, bisa melindungiku dengan aman, bahkan berkorban nyawa untukku. Kalian berberapa punya kemampuan itu? Berani sekali. Berani menyerang Putri Perdana Menteri. Pandai juga. Sungguh tak berguna. Cepat pergi.
Anjing yang baik. Kamu yang kupilih. Xiao Yunzeng, sepertinya aku sakit. Nona besar kamu. Sepertinya aku demam. Aku akan belikan obat. Xiao Yunzeng, kakiku terkilir. Kamu angkat aku. Aku suruh kamu angkat aku. Nona besar, aku hanya pengawalmu, bukan pengasuhmu. Xiao Yunzeng, aku juga tak tahu mengapa jatuh cinta padamu. Mungkin sejak ibu meninggal, tak ada lagi yang seperti kamu menemaniku. Tapi kenapa kamu tak pernah ucapkan kata peduli? Bahkan tak mau memandangku. Awalnya, kupikir kau benar-benar gunung es yang tak bisa dicairkan. Sampai hari itu, aku tak sengaja melihat lukisan itu. Wang Ye, sudah lama Anda tak dekat wanita. Karena Anda sangat suka Shen Jiwan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa Anda tak ungkapkan identitas, langsung beritahu dia, malah jadi pengawal Shen Jiwei? Wang Ye punya rencana sendiri. Kapan giliranmu mengajar? Hamba berani berkata Shen Jiwei sebagai putri sulung Perdana Menteri adalah incaran banyak bangsawan ibu kota. Kini dia malah jatuh cinta diam-diam pada Wang Ye. Masa kau tak sedikit pun tergoda? Shen Jiwei, dia itu apa? Di hatiku, tak ada apa-apanya dibanding Ziwan. Xiao Yunzeng, sejak saat itu, kau di hatiku sudah benar-benar mati. Nona besar, Temani aku ke Menara Emas. Aku mau beli perhiasan. Nona besar mungkin lupa hari ini aku izin. Setelah mengantarmu pulang, aku harus ke kuil untuk berdoa. Berdoa? Baiklah. Kudengar Shen Jiwan juga akan pergi. Kalau kau tidak pergi, aku pergi sendiri. Nona kedua juga ada di sana. Baik. Aku temani kau pergi. Ternyata begitu disebut Shen Jiwan, kau langsung jadi linglung, langsung mendekat. Tenang saja, saat aku menikah nanti, pasti akan kusempurnakan dirimu dengan tanganku sendiri. Wow. Dulu Shen Jiwei selalu merengek-rengek minta diturunkan dari kereta. Kenapa hari ini diam saja? Wow.
Xiao Yunfeng gendong aku turun dari kereta. Nona besar, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kalau begitu ulurkan lenganmu. Xiao Yunzeng, kau harus selalu menurunkan aku dari kereta. Mengerti? Sudahlah. Begini juga baik. Kakak Yunfeng, kenapa kalian datang? Kakak juga lihat perhiasan? Jauh dariku. Kakak Yunzeng, lihatlah sikap kakak ini. Seperti apa? Kakak Yunzeng, dengar-dengar aku sakit beberapa hari lalu. Kamu rela mengorbankan diri memberikan darahmu untuk obatku. Aku masih dalam pemulihan, belum sempat berterima kasih padamu. Nona kedua tak usah sungkan, badanku kuat. Kuat. Waktu itu kamu pingsan seharian. Akhirnya aku yang merebus obatmu. Lain waktu aku traktirmu kue dari bagian barat kota. Semua terserah Nona kedua. Kakak, ikut juga yuk. Kakak, kulihat dahimu gelap. Jangan-jangan sakit juga? Jangan pura-pura di hadapanku. Shen Jiwan, tipu muslihat kecilmu ini tak mempan padaku? Apa maksudmu? Para tamu toko, kami punya barang baru. Ayo lihat semuanya. Kakak Yunfeng, lihat sikapnya seperti apa? Nona kedua, tak perlu berdebat dengannya. 10 hari lagi aku akan menikahi pangeran ketiga perbatasan utara, tempat yang keras. Tak bisa mengandalkan Shen Bingzhou untuk menyiapkan mas kawinku. Aku harus pilih beberapa perhiasan yang kusuka. Gelang giok Fei Cui Yang Chun ini 5.000 tael. Yang kedua, jepit rambut emas Phoenix konon perhiasan selir kekaisaran terdahulu yang tersesat ke rakyat. Yang ini 6.000 tael. Yang ketiga, Yang ini aku mau. 6.000 tael jual padaku. Kakak, adik sangat suka gelang giok ini. Kakak tak akan kecewa memberikannya pada adik? Lagi pula, punyakah kakak uang sebanyak itu? Bukan cuma sedikit. Kakak 1.000 tael sebulan, aku cuma 50. Kalau bukan karena warisan dari ibu, mungkin aku sudah tidur di jalanan. Tapi sekarang aku punya 50.000 tael emas. 7.000, 7.500, 10.000 tael perak. 15.000. Kakak, tawarnya setinggi itu. Nanti jangan sampai uangnya tak cukup. Aku tawar 50.000 tael perak. Shen Jiwan, hari ini yang tak mampu bayar adalah kamu, kan? Xiao Cui, pulang ke rumah sekarang. Minta ayah bawa lebih banyak uang. Nona, Tuan sedang sibuk menjual aset. Di rumah sudah tak ada uang. Apa? Bagaimana bisa? Semua toko milik kediaman Perdana Menteri, ditambah stok, dijual semua pun. Belum tentu cukup 50.000 tael emas. Uang itu sekarang semua milikku. Shen Bingzhou, mana ada uang lagi untuk kamu menghamburkan? Nona kedua, gelang giok Fei Cui Yang Chun hanya satu ini. Karena Nona pertama tawarnya tinggi, toko kecil ini hanya bisa jual ke Nona pertama. Tunggu. 1 juta tael. Semua dibungkus. 1 juta tael. Semua dibungkus. 1 juta. Siapa dia? Kenapa tawar 100.000 tael? Pangeran Xiao yang menawar 100.000 tael. Selama yang disukai putri kedua Shen, semua akan diambil. Pangeran Xiao itu yang umur 27 tahun sudah memimpin 100.000 pasukan elit. Pangeran Xiao. Kabarnya Pangeran Xiao sudah lama memeluk agama Buddha, tidak dekat dengan wanita. Kenapa dia mau memesan seluruh toko untuk putri kedua? Didukung Pangeran Xiao, tampaknya putri kedua Shen akan naik daun. Pangeran Xiao datang? Di mana? Putri Shen, pangeran sibuk dengan urusan militer. Ada waktu pasti akan menemui Nona. Kakak, Pangeran Xiao memesan toko ini untukku. Mau naikkan harga lagi? Seperti diketahui semua, selain Kaisar, siapa lagi di ibu kota yang lebih kaya dari Pangeran Xiao? Banyak barang berharga di sini. Kalau putri kedua Shen suka semuanya, apakah Pangeran Xiao akan beli semua? Tentu, pangeran memerintahkan
selama disukai putri kedua Shen, bahkan beli menara emas pun tidak apa. Kalau begitu, semuanya aku ambil. Xiao Yunzeng, kau benar-benar. Buat menyenangkan Shen Jiwan, sengaja lawan aku. Astaga, sungguh iri pada Nona Ziwan. Iya, Pangeran Xiao masih muda dan gagah. Dia juga kerabat kerajaan. Sekarang nona kedua akan naik daun. Sampaikan terima kasihku pada Pangeran Xiao. Bungkus semua dan kirim ke kediaman Perdana Menteri. Ayo ke restoran. Kakak, ke restoran? Kakak mau minum? Aku baru belajar permainan jari. Ajak aku dong. Siapa suruh naik? Nona kedua, duduk yang baik. Ayo! Kakak, apa kakak sangat suka gelang giok itu? Aku kasih saja ke kakak. Kakak Yunzeng, kenapa Pangeran Xiao memberiku banyak hadiah? Aku tak kenal dia. Dia pasti menyukaimu. Kakak Yunzeng, jangan sembarangan. Dia mau membeli semua barang kesukaanmu. Dan memesan seluruh toko. Itu sudah buktikan segalanya. Nona kedua begitu baik dan berbudi. Di ibu kota ini, mana ada pria yang tak suka? Kalau begitu, kakak Yunzeng juga suka aku. Shen Jiwan, sudah cukup? Aduh, mengganggu istirahat kakak. Maaf sekali. Ternyata pria suka gadis manis begitu. Bahkan Xiao Yunzeng tak terkecuali. Mau minum, Nona? Minggir! Pertemuan ini sungguh takdir cantik, mau berteman? Pergi! Wah, tak disangka temperamennya meledak-ledak malam ini. Biar kami berdua menghiburmu dengan baik. Lepaskan. Xiao Yunzeng. Xiao Yunzeng. Jangan malu-malu, cantik. Biarkan kami berdua menghiburmu dengan baik. Pergi. Siapa? Berani mengusikku? Xiao Xiao Xiao. Xiao Yunzong. Maaf Nona besar. Barusan tidak memperhatikan ke sini. Tidak memperhatikan? Maksudmu pura-pura tidak melihat? Nona besar salah sangka barusan hanya menemani Nona kedua main sweet saja. Kakak Yunzeng sedang bicara apa? Hati-hati air panas. Kakak Yunfeng, ini salahku. Kau seharusnya pengawal kakak, seharusnya melindunginya. Tapi malah membuat kakak tersiram air panas. Kakak Yunzeng, maaf. Nona kedua, bukan salahmu. Sebenarnya, yang kusukai sejak awal adalah Kakak, kakak, kau tidak apa-apa? Pergi kau! Aku tak mau melihatmu. Mengapa kakak berkata begitu? Adik hanya ingin menanyakan kabar kakak. Nona kedua. Nona Shen, kejadiannya mendadak. Aku tak sempat menjaga Anda. Mulai sekarang,
aku akan melindungi Anda dari dekat sampai sembuh total. Nona, dokter bilang Anda belum sembuh total. Lebih baik ada yang menopang. Xiao Yunzeng, sebagai pengawalku, kau tak menjalankan tugas. Kau pantas kena hukum keluarga. Ada keberatan? Tak kusangka seorang pangeran bisa kena hukum keluarga orang lain. Setiap hari banyak orang membutuhkan dan menghormatimu, tapi hari ini begitu rendah diri. Xiao Yunzeng, kau bisa langsung kembali jadi pangeran mulia itu. Tapi kau malah, demi tetap dekatku untuk mendekati Shen Ziwan, jadi serendah ini. Serahkan pada Nona. Baik. Ini katamu. Jangan pukul Kak Yunzeng. Jangan pukul Kak Yunzeng. Bukan salahnya. Kau pergi? Aku yang bikin kakak terluka. Kakak mau pukul, pukul aku saja. Nona kedua, ini bukan urusanmu. Itu juga bukan urusan Kak Yunzeng. Kakak mau pukul, pukul aku saja. Jiwan, Kak Yunzeng, aku tak menyalahkanmu. Jiwan, Pergi. Xiao Yunzeng, dulu aku pernah membayangkan memakai gaun pengantin tercantik dan menikah denganmu. Bos, saya mau kain ini. Pilihan Nona sungguh bagus. Saya akan segera kirim ke kediaman Perdana Menteri. Kamu siapa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku putri kediaman Perdana Menteri. Siapa aku tak penting. Yang penting, kau menghina seseorang. Aku harus menghukummu. Aku menghina siapa? Siapa berani sakiti aku, Shen Jue? Wang Yi. Lihat, sudah puas? cukup. Itu suara Xiao Yunzeng. Hanya karena aku memukul Shen Ziwan sekali, dia menyuruh orang memukulku tepat 100 kali. Lihat pengawal Xiao ini tampan sekali. Sangat perhatian pada nona kedua. Benar, hanya luka ringan, dia sudah sangat khawatir. Lihat lagi nona pertama. Entah dipukul siapa sampai babak belur, tak ada yang peduli. Sudah kubuang jauh perasaan itu. Mengapa hatiku masih sakit? Shen Jue. Jangan menangis. Tak ada yang peduli padamu. Jangan menangis. Nona pertama. Malam ini pesta kedewasaan nona kedua. Perdana Menteri khusus berpesan,
agar Nona juga hadir. Beritahu dia, aku tidak pergi. Tapi, Perdana Menteri berkata, Xiao Yunzeng, hari ini pesta kedewasaan Shen Jiwan. Bagaimana pendapatmu? Sebagai putri sulung, Nona pertama seharusnya hadir. Baik, akan kudengarkanmu sekali ini. Kakak, kau sudah bangun. Kakak Yunzeng, kau juga datang. Nyonya, silakan. Ayah, ibu. Bangun. Ayah, temani aku bermain. Putri kesayangan ayah datang. Temani kamu bermain. Angkat tinggi-tinggi bareng ya. Ya, 1, 2, 3, terbang. Terbang, terbang. Hati-hati, Perdana Menteri Ziwei. Tidak lama lagi adikmu akan lahir. Senang tidak? Qing Shui, ini Mang Jun dan Zuan. Mulai hari ini, Manjun jadi istri utama, kamu jadi selir. Kakak Jingshu, maaf merebut posisimu. Shen Bingzhou, kau bilang seumur hidup hanya mencintaiku. Tidak akan mengambil selir. Kenapa begini? Gila! ibu kau baik-baik saja? Kalian berdua adalah wanita aku satu keluarga. Masih memperebutkan apa istri utama atau selir? Jangan menakutiku, ibu. Anakku, Ibu, anakku. Panggil orang. Cari tabib untuknya. Sial benar. Pergi. ibu, jangan menakutiku, ibu. Ziwei, Ibu, jangan menakutiku, ibu. Hari ini tamu-tamu semua orang terhormat. Jangan sampai kehilangan sopan santun. Mari, Nyonya, ke sini. Kakak Yunzeng, kalian duduk dulu. Aku ke sana menjamu tamu. Silakan, jangan sungkan. Ziwan, malam ini banyak pangeran muda datang ke sini. Ayah Perdana Menteri mencari jodoh untukmu? Tunggu. Aku ingat Kaisar sudah lama menjodohkanmu dengan pangeran ketiga. Ayahku sudah lama minta Kaisar batalkan perintah itu. Pangeran ketiga ditempatkan di perbatasan utara yang keras. Dia pangeran yang paling tidak disayang. Katanya 2 tahun lalu, kakinya patah. Untung kau tidak menikah dengannya. Tapi Ziwan, malam ini banyak pangeran muda. Kau tidak suka siapapun. Kau suka yang seperti apa? Pertama, harus mencintaiku. Lebih baik bisa menato namaku di dadanya. Kedua, harus kaya. Katanya di Menara Emas ada giok mentah yang tak ternilai. Harus mampu membelinya. Ketiga, Hadiah tiba. Hadiah tiba. Komandan maaf tidak menyambut. Pangeran Xiao, untuk merayakan ulang tahun Nona kedua Shen. Porselen Royal Tianqingse, nilainya 50.000 tael. Giok ikan kembar kuno, nilai 70.000 tael. Berusia ribuan tahun, lukisan Han Gongchun Xiao bernilai 1 juta liang. 1 juta liang. Kalau ditukar jadi perak, dimasukkan ke peti. Berapa banyak peti ya? Barang terakhir, ginseng naga salju ribuan tahun tak ternilai. Tak ternilai harganya, tak ternilai. Ini semua hadiah dari Pangeran Xiao? Beberapa hari lalu ada kabar Pangeran Xiao untuk Nona Shen kedua membelanjakan uang begitu banyak menyewa seluruh menara emas pesta kedewasaan hari ini. Kediaman Pangeran Xiao kembali kirim hadiah mewah. Sepertinya Nona Shen kedua benar-benar akan jadi permaisuri. Benar-benar akan jadi permaisuri. Perdana Menteri Pangeran sibuk urusan penting, tak bisa hadir untuk ucapkan selamat pada putri Anda. Harap Perdana Menteri maklum. Komandan Ma terlalu sungkan. Putri saya bisa dapat perhatian Pangeran
suatu kehormatan bagi putri saya. Anak saya yang tak berbakat ternyata dapat perhatian. Pangeran harap Komandan Mas sampaikan terima kasih putri saya pada pangeran. Nona Shen kedua bijaksana dan lembut. Sejak pangeran kami masuk agama Buddha, saya belum pernah lihat dia perhatian pada gadis manapun seperti ini. Hadiah sudah disampaikan, cukup tunjukkan isi hati pangeran. Hadiah sudah sampai. Nona Perdana Menteri, saya pamit. Komandan Mas, silakan minum dulu sebelum pergi. Sering-sering datang. Putri kedua kami, cantik dan baik hati. Bahkan Pangeran Xiao yang sudah menjalani hidup sebagai biksu pun tertarik padanya. Tidak seperti putri sulung ini, cuma ditemani seorang penjaga muda, tapi rambutnya sudah memutih. Memang, sama-sama putri Perdana Menteri, putri sulung yang seharusnya terhormat, kok kalah dari adiknya. Kak, kenapa minum sendirian di sini? Bukan urusanmu. Kakakku yang baik, ayah sudah memberitahuku. Kau akan menggantikanku? Menikahi pangeran ketiga yang tak berguna itu. Dulu, ibumu kalah dari ibuku. Sekarang kau juga takkan menang dariku. Haha. Katakan sekali lagi. Ku bilang, ibumu dan bayi dalam kandungannya pantas mati. Kak, jangan pukul aku! Ziwan, kau baik-baik saja? Kakak Yunzeng, ini salahku membuat kakak marah. Bangun. Jiwan, Ziwan, kau baik-baik saja? Ini salahku. Kakak, tenangkan diri. Ziwei, apa yang kau lakukan? Hari ini pesta kedewasaan putri kedua. Tindakan putri sulung ini terlalu berlebihan. Pasti karena melihat putri kedua menerima hadiah dari Pangeran Xiao, dia jadi cemburu. Aku tadi sama sekali tidak menyentuhnya. Tapi sekarang, kalian lihat baik-baik. Berani menghina ibuku, cari mati. Ziwei sedang apa ini adikmu? Minggir. Nona besar, mohon tunggu. Kenapa aku menampar Shen Jiwan? Jadi kau menyuruh orang menculikku? Jangan-jangan kejadian waktu itu dia sudah tahu. Tidak mungkin. Nona besar, kau dari kecil hidup mewah. Kenapa selalu menyasar nona kedua dari desa? Aku hidup mewah. Xiao Yunzeng, kau buta ya? Ayahku membawa ibu dan anak itu masuk kediaman Perdana Menteri. Ibuku langsung keguguran dan meninggal. Sementara Shen Jiwan berubah wujud menjadi nona kedua kediaman Perdana Menteri. Merebut hartaku, merebut kamarku, merebut ayahku. Mata mana yang melihat aku hidup mewah? Tapi kenapa aku dengan nona kedua? Justru yang paling menderita di rumah. Percaya tidak terserahmu. Tunggu. Besok aku ada urusan minta izin sehari. Terserah. Komandan Ma, kenapa Xiao Yunzeng memanggilnya? Pangeran? Di sini, tato kata Ziwan. Pangeran? Harap pertimbangkan matang tato ini. Biasanya tato ini
untuk narapidana perbatasan paduka keluarga kerajaan. Aku suruh Tato ya, Tato. Baik. Pangeran, tahanlah. Hal yang kusuruh siapkan sudah siap? Pangeran, giok mentah ribuan tahun yang Tuan beli adalah harta pusaka menara emas. Untuk membelinya, harus menghabiskan setengah dari aset kediaman pangeran. Tuan benar-benar rela membelinya? Beli. Jika tak bisa dibeli, akan kurampas. Dengan cara apapun, harus kuberikan pada Ziwan. Baik. Tapi Ziwan, malam ini banyak pangeran. Tak satu pun kau suka? Kau suka yang seperti apa? Pertama, harus mencintaiku. Lebih baik lagi bisa membuat tato bertuliskan Ziwan di dada. Kedua, harus kaya. Konon di Menara Emas ada sepasang giok mentah yang tak ternilai harganya. Dia harus mampu membelinya. Ketiga, Xiao Yunzeng. Tak kusangka kau begitu mencintai Shen Jiwan. Demi dia, apapun bisa kau lakukan. Pangeran Xiao telah membeli giok mentah ribuan tahun dari Menara Emas untuk nona kedua. Benarkah? Nona, Pergilah. astaga, inikah giok mentah ribuan tahun itu? Pangeran Xiao terhadap nona kedua terlalu baik ya. bagaimana iri kan? Nona besar. Beberapa hari ini dadaku sakit sekali. Ingin minta izin 1 hari lagi. Dada sakit? Di sini? Baik, kuberikan izin. Kalau begitu pergilah. Ayo, minum satu lagi. Hari ini kita tak pulang sebelum mabuk. Ayo, Nona Shen kita segera akan menikah. Kelak menjadi permaisuri pangeran ketiga. Harus kita rayakan. aku bicara jujur, menikah ke perbatasan utara lebih tenang daripada di ibu kota. Dia kan pangeran, nanti jadi bangsawan. Betul, pangeran ketiga punya wilayah luas, nanti semuanya milikmu. Sudahlah, janganlah bermulut manis. Setelah aku pergi, kesempatan kita berkumpul akan jarang. Hari ini minum sampai mabuk. Ayo minum. Kalian bertiga, cepat-cepatlah menikah juga. Semoga dapat suami baik. Baik.
Minum dong. Kenapa kalian berhenti? Ziwei ayahmu walau Perdana Menteri, tapi bukan orang baik. Dan Shen Jiwan itu, saudari-saudari di ibu kota, sudah lama tak suka padanya. Aku suruh orang bereskan dia untukmu. Tidak usah. Setelah aku pergi, jaga diri kalian baik-baik. Jangan cari masalah. Mengerti? Baik. Kalau kau rindu kami di utara, ingat kirim surat. Jaga diri baik-baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Antar mereka pulang. Baik. Xiao Yunzeng itu tato di dadanya adalah namamu. Jangan-jangan dia suka padamu? Cuma pengawal mana layak untukku? Aku kan orang yang disukai Pangeran Xiao. Tapi ngomong-ngomong, kakak Yunzeng tampan sekali. Jadikan mainan lumayan juga. Pelankan suara. Kamu tidak takut ketahuan olehnya? Takut apa? Lagi pula pria semua sama sifatnya. Cukup kaitkan jari, kan pasti kembali. Inikah kekasih yang kau rindukan dan lindungi dengan nyawa? Sungguh ingin melihat langsung reaksimu mendengar kata-kata ini. Ibu putrimu akan menikah dengan pangeran ketiga yang tidak disayang. Tapi baik juga bisa jauh dari ibu kota yang penuh masalah ini. Nanti putri tidak bisa sering menjengukmu, tapi ibu tenang saja. Aku pasti tidak akan meniru ibu mencintai sampai kehilangan nyawa. Mulai hari ini, tak ada lagi yang berani lukai aku sedikit pun. Ibu, jaga dirimu baik-baik. Ziwei 50.000 tael emas utuh. Semua sudah kusiapkan untukmu. Hari ini kau harus ke perbatasan utara penuhi janji pernikahan. Sedangkan yang itu Xiao Yun. Akan kusuruh cari Shen Jiwan. Mulai sekarang dia jadi pengawal Shen Jiwan. Ziwei, sebenarnya ayah selalu mencintaimu dan ibumu. Kalau benar cinta ibuku, ibuku tidak akan mati. Xiao Hong, hati-hati dengan barang dalam peti. Di dalam ada peninggalan ibuku untukku. Baik, Nona. Nona besar ini maksudnya, Pindah dari kediaman Perdana Menteri? biarkan aku. Tidak perlu. Ada tugas lain untukmu. Beli kue guihua di bagian barat kota. Antarkan ke kediaman Shen Jiwan. Kenapa tiba-tiba mau beli kue guihua untuk adik kedua? Pergilah, nanti kamu tahu. Kakak. Setelah kakak selesai pindah rumah, kirim kabar padaku. Setelah mengantarkan kue, aku akan menemuimu. Sebagai penjagamu, aku akan selalu melindungi keselamatanmu. Xiao Yunzeng. Selamat tinggal. Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? $50.000 tael emas. Ayah, apa ayah sudah tidak waras? Ayah juga terpaksa.
Coba pikir. Perjodohan ini diberikan oleh kaisar. Berani apa ayah menolak? Lagi pula, membiarkanmu menikah ke perbatasan utara dan menderita, ayah juga tidak tega. Benar kan? Jadi, biarkan Ziwei menggantikanmu menikah ke sana. Soal 50.000 tael emas itu dijanjikan di hadapan kaisar. Kaisar sudah menyetujui. Berani apa ayah tidak patuh? Ayah harap kamu bisa mempertimbangkan posisi ayah. Apakah maksudmu kamu mau menikah dengan pangeran ketiga? Aku tidak mau menikah ke perbatasan utara, ke tempat terpencil itu. Pangeran bagaimana lagi? Tidak disayang dan masih sakit-sakitan. Aku ini orang yang disukai Pangeran Xiao. Kakak Yunzeng, kenapa kamu datang? Ini kue guihua dari bagian barat kota. Kesukaanmu. Terima kasih Kak Yunzeng. Asal kakak suka. Kak Yunzeng, kamu baik sekali. Aneh. Aku seharusnya senang. Kenapa tidak bisa senang? Kue sudah kuantarkan. Nona kedua, kalau begitu, aku permisi dulu. Perdana Menteri, saya pamit. Kak Yunzeng, Nona kedua, ini maksudnya apa? kakak tidak memberitahumu? Sekarang, kamu adalah orangku. Apa maksud orangku? Kakak demi 50.000 tael emas. Memohon kaisar menganugerahkan pernikahan menikahi pangeran ketiga. Sudah berangkat ke perbatasan utara. Mulai sekarang, kamu adalah pengawalku. Dianugerahkan pernikahan perbatasan utara. Dia menikahi Xiao Chengyu. Kak Yunzeng, Nona kedua, ini sebenarnya bagaimana? Yunzeng, begini, Ziwei itu sejak kecil suka pada kekuasaan dan kekayaan. Sebenarnya yang dianugerahkan untuk menikah adalah Ziwan. Tapi Ziwei nekat mau menikahi pangeran ketiga. siapa sangka kakak malah demi 50.000 tael emas. Bersedia menikah ke perbatasan utara, tempat terpencil itu. Nona tertua ini, Pindah dari kediaman Perdana Menteri. rupanya maksudnya pindah dari kediaman Perdana Menteri. Bukan pindah rumah, tapi menikah ke perbatasan utara yang ribuan li jauhnya. Kau setia seperti anjing. Kamu saja aku sepertinya kena demam panas. Aku akan belikan obat untukmu. Xiao Yunzeng, pundakku pegal. Pijitin dong. Maaf, aku tidak sengaja. Aku sengaja. Shen Jiwei itu orangnya sangat mandiri. Mana mungkin dia menikah demi uang? Apalagi menikah dengan Xiao Chengyu, pangeran tak berguna itu. Kak Yunzeng, apa kamu tidak mau jadi pengawalku? Nona kedua salah sangka. Bisa melindungimu adalah kehormatanku. Kak Yunzeng, temani aku jalan-jalan di pasar, yuk. Aku mau beli bedak. Bukankah ini yang selalu kuinginkan? Bisa dengan wajar menjaga Ziwan, tanpa perlu lagi meminjam identitas pengawal Shen Jiwei untuk mendekatinya. Shen Jiwei, sejak kecil kau menindas Ziwan, sekarang kau menikah jauh ke perbatasan utara pun bagus. Setidaknya, tidak akan ada lagi yang menyakiti Ziwan. Ayo Kak Yunzeng. Anak ini, Tang Hulu. Tang Hulu. Kak Yunzeng tentang hulu. Manis banget, coba kami cicip.
Tang Hulu. Apa yang Tuan pesan? Silakan dilihat-lihat. Kainnya halus banget ya. Kalau Nona kedua suka, aku beli semuanya dan kirim ke halamanmu. Uang Kak Yunzeng juga tidak banyak. Aku lihat-lihat saja. Di kediaman Perdana Menteri juga masih banyak kain kok. Ayo kita pergi. Nona kedua tadi semua kain yang disentuhnya bungkus, semuanya kirim ke kediaman Perdana Menteri. Katakan saja ini hadiah dari Pangeran Xiao. Baik. Kembang api yang cantik sekali. Nona kedua, sudah larut. Sebaiknya Nona kembali beristirahat. Baik. Kakak Yunzeng, kakak juga istirahat lebih awal. Pangeran, Siapa yang menyuruhmu datang? belakangan ini, para saudara semua merindukanmu. Paduka sebagai pangeran di kediaman Perdana Menteri ini menjadi pengawal Nona kedua Shen terlalu merendahkan diri. Ini urusanku sendiri. Bukankah sudah kubilang, jangan datang ke kediaman Perdana Menteri tanpa urusan? Ampun, Pangeran. Oh ya, beli semua kembang api di kota semuanya. Cari tempat yang bisa dilihat Ziwan. Semua dinyalakan untuknya. Siap. Aku sekarang sudah dengan terang-terangan berjaga di samping Ziwan. Tapi kenapa rasanya ada yang kurang? Kakak Yunzeng, bagaimana? Aku pakai baju ini cantik tidak? Dengar-dengar Menara Fan ada pertunjukan baru. Ayo kita nonton. Hampir gelap. Nona kedua, Perdana Menteri khusus berpesan malam hari sebaiknya jangan keluar rumah. Takut apa? Bukannya ada kakak yang temani aku? Ayo. Sudah lama aku tidak nonton opera? Tapi, Atau jangan-jangan kakak Yunzeng, kakak sudah mulai jijik padaku? Dulu kakak tidak seperti ini. baik, aku temani kamu pergi. Ayo, berangkat. Kita ke bagian barat kota beli kue dulu. Lalu kita lihat-lihat toko lain. Dari mana datangnya pengemis ini? Roku kotor. Nona, kasihani saya. Pergi. Jorok sekali. Kakak Yunzeng, aku tadi hanya terkejut melihatnya. Biasanya aku tidak seperti ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Shen Bingzhou. Malam ini akan kubunuh putrimu yang berharga. Hati-hati. Kakak Yunzeng, kamu baik-baik saja? Nona kedua, ada yang mau membunuhmu. Cepat pergi. Kakak Yunzeng, kamu sudah sadar? Aku hampir mati ketakutan. Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak apa-apa. Dokter sudah cabut anak panahnya keluar. Untung lukanya di bahu tidak sampai ke jantung atau paru-paru. Kalau tidak, kamu mungkin sudah tidak bernyawa. Hanya luka kecil saja. Lagi pula, melindungimu. Memang tugas saya. Kamu baik sekali ya. Kamu jelas pengawal kakak. Tapi diam-diam selalu merawatku. Ingat waktu aku sakit parah dulu? Kamu rela menyayat pergelangan tanganmu sendiri, mengeluarkan darah untuk jadikan obatku. Aku bilang aku suka kue guihua dari bagian barat kota. Hujan atau cerah, kamu selalu membelikannya untukku. Yang paling membuatku terharu adalah kamu menato namaku di dadamu. Kenapa kamu begitu baik padaku?
Sebenarnya aku sudah memberinya darah, memberinya tato, bahkan menahan panah untuknya. Tapi kenapa aku tak bisa mengatakannya? Saat ingin mengatakan yang sebenarnya, aku selalu tak bisa bicara. Apa? Ziwan, apa kamu senggang 5 hari lagi? Aku ada yang mau dikatakan padamu. Katakan saja sekarang. Kamu akan tahu 5 hari lagi. Kakak Yunzeng, katakan sekarang, ya? Nona Yeswang datang mau menemuimu. Kakak Yunzeng, aku ingat, aku ada janji dengan Yeshuang. Sembuhlah baik-baik, aku pergi dulu. Xiao Yunzeng, kenapa kamu bodoh sekali? Siapa yang suruh kau menahan pisau untukku? Xiao Hong, biarkan aku yang urus. Baik. Nona besar, kamu bisa membalut luka? Nona besar, kamu bisa membalut luka? Tentu saja bisa. Bagaimana? Lumayan kan? Ini adalah sup ayam yang khusus kumasak untukmu. Hanya saja dimasaknya agak lama. Daging ayamnya sudah hancur jadi air. Minumlah sedikit saja. Sudahlah, ini adalah jeruk yang kubeli khusus untukmu hari ini. Cicipilah. Jeruk yang tumbuh di utara Huaibei jadi asam, berubah jadi jeruk asam. Jangan-jangan kamu salah beli? Kenapa bisa begini? Aku akan beli lagi. Oh ya, Xiao Yunzeng, kamu jangan lagi bersikap bodoh menahan pisau untukku. Dulu aku bilang, kamu harus selamatkan nyawaku. Itu hanya bercanda. Tunggu. Apa yang terjadi padaku? Shen Jiwei sudah menikah dan pergi ke perbatasan utara. Orang yang kucintai adalah Ziwan. Kenapa tiba-tiba aku teringat dia? Yang mulia, sudah jelas. Orang yang mencoba membunuh Nona kedua dan yang mencoba membunuh Shen Jiwei adalah kelompok yang sama. Target mereka sebenarnya adalah Perdana Menteri Shen. Begitu rupanya. Aku beri tugas lagi padamu. 5 hari lagi, sewa seluruh menara Fan. Aku ingin kepada Ziwan mengungkapkan jati diriku. Yang mulia. Apakah Yang mulia akan mengungkapkan jati diri kepada Nona kedua Shen? Suruh menara Fan bersiap. Makanan dan minuman harus standar tertinggi. Jangan kalah dari istana. Jangan kalah dengan yang di istana. Yang mulia. Apakah Yang mulia akan menggunakan standar tingkat istana untuk menjamu Nona kedua Shen? Hamba tidak mengerti. Yang mulia, Nona kedua, Shen ini memiliki apa sampai Yang mulia begitu menyukainya? Air. Datang. Bangun. Bangun. Cepat, bawa dia ke klinik, bawa dia berobat. Baik. Kau sudah sadar? Lihat luka-lukamu ini. Kau baru turun dari medan perang ya? Dokter. Siapa yang membawaku ke sini? Kau benar-benar beruntung. Bertemu dengan Putri Perdana Menteri Shen yang baru kembali dari desa. Karena dia cantik dan baik hati. Dan pernah menyelamatkan nyawaku. Ada hal seperti itu? Kapan?
Jangan tanya yang tidak perlu. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Wah, megah sekali. Katanya semua dekorasi ini dipilih langsung oleh Pangeran Xiao. Sungguh megah dan agung. Kukira menara Fan ini kok beda dari sebelumnya. Ternyata Pangeran Xiao yang awasi langsung penataannya. Lihat yang main guzeng di sana. Liu Shishi, gadis penghibur nomor 1 di ibu kota. Lagu biasa darinya pun terkenal di mana-mana. Dulu, pernah main untuk yang di istana juga. Astaga, banyak orang habisin banyak uang tapi tak bisa temui Liu Shishi. Tak disangka hari ini ketemu di sini. Memang Pangeran Xiao kita berani bertindak. Biasa saja. Aku dengar minuman yang disiapkan hari ini juga minuman ajaib yang cuma bisa diminum yang di istana. Barang ini rakyat biasa seumur hidup takkan lihat. Aduh, Shen Jiwan di kehidupan sebelumnya nabung karma apa ya? Bisa dapat perhatian Pangeran Xiao? Aku iri mati. Pangeran, waktu yang Anda janji dengan Nona Shen tinggal 1/4 jam lagi. Tak usah buru-buru. Tunggu sebentar lagi. Sudah berapa lama? Sudah setengah jam, aku sudah kirim 2 utusan ke kediaman Perdana Menteri, masih tidak ada kabar dari Nona Shen Jiwan. Kenapa Nona Shen Jiwan belum datang? Pangeran Xiao sudah menunggu sangat lama. Shen Jiwan tidak mungkin akan menelantarkan Pangeran Xiao kan? Mustahil. Siapa bisa menolak Pangeran Xiao? Kemungkinan besar ada hal yang menahannya. Atau mungkin dia sama sekali tidak tahu kalau Pangeran Xiao yang mengundangnya. 2 hari ini aku tidak di sisi Ziwan. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Kau pergi sendiri ke kediaman Perdana Menteri? Lihat apa yang terjadi. Baik. Pangeran, Nona Shen Jiwan ditemukan. Ziwan di mana? Nona itu, Dia di mana? Cepat katakan. Pangeran, lebih baik Pangeran lihat sendiri. Tuntun jalan. Pangeran, Nona Shen Jiwan ada di lantai atas. Kau yakin? Ziwan ada di atas sini? Hamba yakin. Sejak hari sebelum kemarin, Nona Shen Jiwan selalu tinggal di lantai atas ini. Apa? Kukira kau hanya tertahan di perjalanan. Ternyata kau melupakan aku. Naik dan lihat. Hei, mau apa? Tanpa kartu anggota VIP menara, Zui Chunku tidak boleh naik ke lantai 2. Kau buta? Ini Pangeran Xiao. Pangeran, ampun. Aku tanya Nona Shen Jiwan ada di sini tidak? Ah, Ziwan, kamu benar-benar tidak mau temui si pengawal itu. Aku rasa dia pasti sudah sangat cemas menunggu. Aku sudah lama tahu dia menyukaiku. Tapi cuma main-main aja. Aku kan putri Perdana Menteri. Masa mungkin suka sama anjing penjaga rumah sendiri? Tapi menurutku, dia benar-benar suka padamu. Lihat, dia pakai darahnya sendiri buat obatmu. Bahkan dia juga, dan bahkan dia tato namamu di dadanya loh. Terus kenapa? Aku kan orang yang disukai Pangeran Xiao. Dia pantas suka aku. Pangeran, Lalu kenapa kamu masih panggil kakak Yunzeng terus? Kamu tidak mengerti. Dia tampan. Dan bisa melindungiku. Kalau tidak dimanja-manja, mana mungkin dia mau berkorban untukku? Yang paling penting, Shen Jiwei mencintainya, tapi dia mencintaiku. Setiap kali melihat Shen Jiwei, ekspresi orang yang dicintainya dipermainkan di tanganku, hatiku jadi sangat puas. Seperti dulu, dia paling suka kue guihua. Aku cuma bilang aku mau, ayah langsung kasih semua kue guihua padaku. Sejak itu, makanan enak apapun di kediaman tidak pernah sampai ke dia. Kalau begitu,
Shen Jiwei, kau perlakukan sungguh menyedihkan. Bukan cuma sedih. Dulu ibunya keguguran, itu pun obat aborsi yang kuselundupkan. Siapa sangka tubuh ibunya begitu lemah, tak bisa bertahan. Lalu dulu, akademi mengusirnya, juga ulahmu. Aku cuma memfitnahnya. Pulang ke rumah, malah minta ayah membelanya. Malah dihukum keluarga. Siapa suruh ayah paling sayang aku? Pangeran, kita masih masuk? Ayo. Jangan bilang aku datang. Iya. Tidak, Nona Shen kedua. Aku cuma lewat. Pergi, jangan dengar-dengar. Aku ini orang yang disukai Pangeran Xiao. Dia pantas suka aku. Dulu ibunya keguguran, itu pun obat aborsi yang kuselundupkan. Siapa sangka tubuh ibunya begitu lemah, tak bisa bertahan. Aku cuma memfitnahnya. Pulang ke rumah, malah minta ayah membelanya. Malah dihukum keluarga. Siapa suruh ayah paling sayang aku? Tak sengaja. Pura-pura tak lihat ya. Tapi kenapa aku dengan Nona kedua yang paling menderita di keluarga? Percaya atau tidak, terserah. Tak kusangka selama ini orang yang kusayangi begitu hina. Sedangkan Shen Jiwei yang kerap kusia-siakan, ternyata yang paling menderita. Tapi gadis baik hati dulu itu. Kenapa kini jadi begini? Mungkinkah selama ini yang kucinta hanya bayangan? Atau mungkin gadis yang menyelamatkanku tak pernah ada? Atau mungkin orang itu bukan Shen Jiwan? Bangun! Cepat bawa dia ke klinik, bawa dia berobat. Mungkinkah selama ini aku mencintai orang yang salah? Kau sudah sadar? Lihat luka-lukamu ini, pasti baru turun dari medan perang. Dokter, siapa yang membawaku ke sini? Kau sungguh beruntung bertemu Putri Keluarga Perdana Menteri Shen yang baru pulang dari pedesaan. Saat itu aku sekarat. Hanya ingat seorang gadis memberiku minum. Lalu dokter klinik bilang, itu Putri Keluarga Perdana Menteri Shen yang baru pulang dari desa. Kemudian aku tahu ada 2 gadis di kediaman Perdana Menteri. Satu arogan dan mencolok, satu penurut dan polos. Tapi kini terlihat, Dasar pengemis, kau nodai roku. Nona, kasihanilah. Pergi. Kotor sekali. Shen Jiwan tampaknya tidak kasihan pada orang miskin. Pangeran, Cepat bantu aku selidiki dokter yang 5 tahun lalu menyelamatkan nyawaku. Sekarang ada di mana? baik. Pangeran tua memanggilmu kembali ke kediaman. Ada apa? Pangeran tua tidak bilang, tapi sangat marah. Aku tahu. Berlutut. Kau adalah kerabat kerajaan terhormat. Masa mau jadi pengawas orang perempuan? Tidak merasa malu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah bangsawan. Mana bisa disamakan dengan putri seorang Perdana Menteri yang cuma ingin memanfaatkanmu. Dan wanita Shen Jiwan ini sudah kuselidiki. Dia sering berselingkuh dengan pria penghibur di Menara Zuichun. Dia benar-benar pelacur. Pangeran, putri kedua dari kediaman Perdana Menteri mengirim undangan. Katanya besok ulang tahun pangeran muda. Dia ingin datang sendiri memberi hadiah. Besok ulang tahunku. Maksudku, setelah dia menerima identitasku, di pesta ulang tahun akan kukabarkan pada dunia. Xiao Yunzeng hanya akan menikahinya.
Tapi sekarang, Tidak boleh. Wanita seperti ini tidak boleh ada hubungan apapun dengan kediaman ini. terima undangannya. Sekalian undang Perdana Menteri Shen, Baik. dan kau selidiki juga Shen Jiwei. Selama ini di kediaman Perdana Menteri hidupnya sebenarnya bagaimana? Yun Fong, apa sebenarnya yang kau mau? Kebenaran dari hal ini harus kuselidiki sampai jelas. Berikan saya 1 hari lagi, saya pasti membereskannya. Singkatnya, saya beritahu Anda wanita seperti Shen Jiwan tidak mungkin masuk kediaman pangeranku setengah langkah pun. Pangeran, riwayat hidup Shen Jiwei ada semua di dokumen ini. Shen Jiwei umur 8 tahun, ibunya meninggal. Nyonya Gu menjadi ibu rumah tangga utamanya. Perlakuan terhadapnya sama seperti pelayan. Ternyata selama ini yang hidup susah sebenarnya adalah Shen Jiwei. Minggir! Ziwan, Pergi! Pangeran, apakah Anda puas melihatnya? dulu hanya merasa dia sombong dan sewenang-wenang. Sekarang baru kusadari aku salah. Pangeran memang pangeran, cuma mengadakan pesta ulang tahun biasa, langsung menyewa seluruh menara fan. Sungguh membuat iri. Konon katanya semua pejabat dan bangsawan di ibu kota datang untuk memberi dukungan. Hanya untuk sekilas melihat wajah asli pangeran itu. Pangeran, 5 tahun lalu, tabib yang mengobati Anda sudah ditemukan. Ini dokumen keterangan lisan. Pangeran, Anda harus siap mental. Waktu itu yang mengantarnya ke sini adalah putri sulung keluarga Menteri Shen, Shen Jiwei. Jauh karena putri Shen mengantarnya tepat waktu, orang itu mungkin tidak akan bertahan hari itu. Bakar dokumen ini. Baik, cepat pergi. Ternyata selama ini aku salah mencintai orang. Pangeran, Wah, menara fan memang megah. Bisa untuk Nona menyewa seluruh menara emas, membeli giok mentah berusia ribuan tahun, dan di pesta ulang tahun memberikan berbagai hadiah langka. Pangeran Xiao sungguh sangat royal. Perdana Menteri Shen, apa kabar? Dengar putri Anda sangat disukai Pangeran Xiao. Nampaknya tak lama lagi Nona kedua akan menjadi permaisuri, ya? Selamat, selamat. Benar, Perdana Menteri. Kedepannya, di istana, di dalam maupun luar, kami semua akan bergantung pada Anda. Hahaha. Mana bisa. Saudara-saudara, janganlah begitu. Sungguh membuat saya malu. Namun, belakangan Pangeran Xiao memang sangat memperhatikan putri saya. Di pesta ulang tahun hari ini, dia pasti akan menjelaskan hal ini. Shen Bingzhou cuma seorang sarjana kolot. Kalau bukan karena kaisar mengangkatnya, mana mungkin dia jadi Perdana Menteri? Pangeran Xiao tiba. Pangeran Xiao tiba. Pangeran. Xiao Yunzhang,
Kakak Yunzeng? Kenapa kamu? Kakak Yunzeng, Tang Hulu. Manis sekali. Coba kamu cicip. Wah, kain-kain ini sangat halus. Kalau nona kedua suka, saya beli semuanya dan kirim ke filmmu. Jiwan, yang selalu melindungimu adalah Pangeran Xiao. Xiao Yunzeng, ternyata dialah yang menguasai 10.000 pasukan di ibu kota, Pangeran Xiao. Pantas saja dia membooking seluruh menara emas untukku, membelikanku giok mentah berumur ribuan tahun. Ternyata karena dia menyukaiku. Aku sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Astaga, Pangeran Xiao yang termasyhur itu, secara diam-diam ternyata adalah pengawal pribadi nona kedua Shen. Pangeran Xiao demi menjaga keselamatan nona kedua, sampai rela merendahkan diri menjadi pengawal pribadinya, hanya agar bisa selalu menjaga keselamatannya. Perdana Menteri, Ziwan kami sungguh beruntung. Sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Pangeran Xiao, hamba yang buta. Bagaimana bisa tidak menyadari bahwa yang mulia adalah sang pangeran? Yang mulia, Anda sampai merendahkan diri datang ke kediaman Perdana Menteri kami menjadi pengawal. Bukankah ini mempermalukan hamba? Beberapa tahun terakhir banyak kesalahan yang dilakukan. Semoga yang mulia berkenan memaafkan. Memaafkan hamba. Terima kasih atas kehadiran para tamu. Hari ini, di pesta ulang tahunku ini, ingin menjelaskan satu hal. Semua orang tahu bahwa aku sangat menyukai nona kedua keluarga Shen. Tapi sebenarnya, aku berniat menjodohkan wakil komandanku, Ma Biao, mencari istri. Komandan Ma Biao mencarikan istri. Ma Biao, Wakil Jenderal, Kakak Yunzeng, apa maksudmu ini? Yang mulia pangeran, maksudmu membiarkan putri kedua Shen menjadi istrimu? Bagaimana tidak mau ya? Atau apakah putri kedua keluarga Shen tidak sepadan denganmu? Aku orang kasar. Kalau begitu, lebih baik ikuti kata pangeran saja. Ma Biao mengikuti saya bertahun-tahun berperang. Dia orang yang setia dan berbudi. Hingga kini masih lajang. Paling cocok dengan putri kedua keluarga Perdana Menteri. Apa? Ternyata pangeran... Bukan karena tertarik pada putri kedua, melainkan memperhatikan bawahan, memikirkan masa depan bawahan dengan penuh perhatian ya. Xiao Yunzeng, kamu bercanda ya? Dia tampak seperti beruang, mana mungkin sepadan denganku. Putri kedua harap menjaga sikap. Pangeran Xiao, jangan-jangan ada salah paham antara keluarga Perdana Menteri dan Anda. Bukankah selama ini kamu suka Ziwan? Perdana Menteri Wakil Jenderalku Ma Biao sudah lama diam-diam menyukai putrimu. Jika Anda setuju dengan pernikahan ini, kedepannya keluarga pangeran dan keluarga Perdana Menteri akan menjadi keluarga yang dekat. Yang mulia tidak bisa menyetujui. Lihat saja wajah Ma Biao itu. Ziwan tidak boleh menikahi dia. Ayah tidak boleh setuju. Aku yang mau menikah dengan si jelek itu. Ayah pernah bilang, putri ayah masih muda dan cantik, harus menikah dengan pejabat terkemuka di ibu kota. Diam. Menikah dengan Ma Biao adalah keberuntunganmu. Ayah, Perdana Menteri. Pangeran Xiao, pernikahan ini, saya setuju. Besok langsung dinikahkan. Besok suruh Ma Biao datang ke kediaman kami untuk menjemput pengantin. tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kakak Yunzeng, bukankah kakak yang paling mencintaiku? Bukankah demi aku, kakak bahkan tidak peduli nyawa? Kakak Yunzeng, Istriku, kamu bicara saja. Jangan sentuh pangeran. Kamu harus menjaga jarak. Nona kedua. Yang kucintai adalah orang yang menyelamatkan nyawaku 5 tahun lalu. Bukan kamu sejak awal. bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dulu mata pangeran ini buta. Salah mengenali orang sendiri. Yang selalu kucintai adalah kakakmu, Shen Jiwei. Apa katamu? Ma Biao, bawa istrimu pergi. Pangeran ini sekarang merasa dia sangat mengganggu pandangan. Baik. Tidak, jangan mendekat. Ibu? Ibu? Ziwan, Ibu, Para tamu, mari kita mulai jamuan.
Pangeran, Perdana Menteri. Kau masih di sini? aku sudah setuju dengan pernikahan Ma Biao dan Ziwan. Seperti yang Tuan katakan, Pangeran dan kediaman Perdana Menteri bersatu bagai keluarga. Bukankah kita sebaiknya membicarakannya? Bagaimana pendapat Perdana Menteri? Saya ikuti saja pengaturan Pangeran. Padahal Pangeran menguasai seluruh pasukan garnisun ibu kota, 100.000 tentara. Selain Kaisar, Pangeranlah yang paling berkuasa di ibu kota. Berdasarkan yang saya ketahui, Perdana Menteri Shen selama ini banyak membuat musuh di istana. Banyak yang bahkan ingin mengambil nyawamu. Bahkan rela menyakiti keluargamu. Tenang saja, saya akan memanggil mereka satu persatu ke kediaman saya untuk diajak bicara. Baik, terima kasih banyak, Pangeran. Lalu menyuruh mereka memakzulkanmu secara kolektif. Mulai sekarang, Shen Bingzhou di istana ini tidak akan punya tempat berpijak. Pemakzulan Pangeran, saya agak tidak mengerti. Apakah saya ada menyinggung Pangeran? Segera kau akan tahu. Perdana Menteri, buruk sekali, Perdana Menteri. Teriak-teriak, tidak pantas. Katakan. Puluhan pejabat di istana melakukan pemakzulan kolektif. Kaisar meminta Tuan masuk istana sendiri untuk diadili. Pasukan sudah menangkap semua orang di kediaman Perdana Menteri. Apa? Perdana Menteri. Perdana Menteri, sadarlah. Ziwei, saya sudah membalaskan dendammu. Pangeran, Ma Biao berterima kasih atas kebaikan Anda, berkat besar Anda. Jangan banyak bicara. Cepat siapkan kuda, aku harus pergi ke perbatasan utara. Perbatasan utara? Sekarang pergi mungkin sudah terlambat. Apa maksudmu? Perbatasan utara berjarak 3.000 li dari ibu kota. Mata-mata melapor, besok adalah hari pernikahan Shen Jiwei dan pangeran ketiga. Apa? Pernikahan? Shen Jiwei baru pergi beberapa hari. Sekarang dihitung seharusnya baru sampai di perbatasan utara. Kok tiba-tiba langsung menikah? Pernikahan ini memang sudah dihadiahkan oleh Kaisar. Saat Nona Shen tiba, pangeran ketiga sudah siap. Nona hari ini sangat cantik. Cantiknya seperti bidadari. Pangeran ketiga. Yang mulia, Permaisuri hari ini sangat cantik. Yang mulia, hal seperti ini biar pelayan yang melakukannya. Menurut kebiasaan ibu kota, aku masih gadis yang belum menikah. Aku belum menjadi permaisuri. Permaisuri sedang malu. Siapa yang malu? Pria seperti apa yang belum pernah kulihat? Baik. Malam ini aku akan mencobanya. Aku tak pernah membayangkan akan menikahi seorang pangeran. Dulu, aku pernah membayangkan orang yang menikahiku adalah Xiao Yunfeng. Tapi yang tak kusangka, kabar di luar bilang perang, Xiao Chengyu yang jadi benjolan cuma pura-pura pincang. Bukan benar-benar cacat. Nona Shen benar-benar cantik ya. Iya, tak takut pahitnya perbatasan utara. Mohon pada Kaisar untuk dinikahkan dengan yang mulia pangeran ketiga. Tampaknya wanita ini benar-benar tiada duanya di dunia ini. Nona sungguh cantik. Upacara pernikahan dimulai. 1. Sembahyang kepada langit dan bumi. 2. Sembahyang kepada orang tua. 3. Suami istri saling bersembah. 4. Antar ke kamar pengantin. Sungguh pasangan yang ditakdirkan langit. Lapor! Yang mulia, Xiao Yunzeng menerobos pintu. Xiao Yunzeng? Untuk apa dia datang? Pangeran Dingnan bawa 800 pasukan ringan tembus gerbang kota. Sekarang sudah sampai di luar pintu. Apa?
Jiwei, Xiao Yunzeng, untuk apa kau datang? Xiao Yunzeng, kau sebagai panglima penjaga ibu kota. Meninggalkan ibu kota tanpa izin sudah kejahatan mati. Berani sentuh pangeranku? Nyawamu taruhannya? Pangeran Ding dan Xiao Yunzeng bawa pasukan terobos masuk perbatasan utara. Dia, apakah mau merampas pengantin? Ini kan pernikahan yang dihadiahkan Kaisar. Apalagi dengan yang mulia Pangeran ketiga, kalau Pangeran Dingnan bersikeras merampas. Ini kejahatan mati loh. Meninggalkan ibu kota tanpa izin itu kejahatan mati. Untuk apa kau datang? kau wanita milikku. Aku tak izinkan kau menikah dengan siapapun. Beraninya kau. Ziwei dan aku dinikahkan oleh Kaisar. Kami sudah resmi menikah. Ku berani kau. Aku bunuh kau sekarang juga. Lalu kenapa? Aku datang ke sini tak berniat pulang hidup-hidup. Xiao Yunzeng, bukankah orang yang paling kau cintai adalah Shen Jiwan? Sekarang kau buat ulah apa lagi? Ziwei, dulu aku buta dan bodoh. Sebenarnya yang benar-benar kucintai selalu adalah kamu. Masih ingatkah kamu, 5 tahun lalu, kau pernah menyelamatkan seorang yang hampir mati di pinggir jalan? Saat itu aku kalah perang. Merangkak pulang ke ibu kota. Kaulah yang menyelamatkan nyawaku. Sejak saat itu, aku bersumpah seumur hidup hanya akan menikahimu. Hanya saja, aku salah mengenali orang yang menyelamatkanku. Mengira itu Shen Jiwan. Ternyata, orang yang kuselamatkan hari itu adalah dia. Tapi sekarang, aku sudah menemukan kebenarannya. Shen Jiwan selalu membohongiku. Selama bertahun-tahun ini, yang hidup susah di kediaman Perdana Menteri adalah kamu. Bukan dia. Dia membunuh ibumu, merebut kamarmu, mengambil semua barang kesayanganmu. Ziwei, aku salah. Aku tak bisa menemukan kebenaran lebih awal. Membuatmu menerima begitu banyak kesengsaraan. Memang iya lalu? Menemukan kebenaran lalu? Bisakah kau menghapus selama bertahun-tahun ini kesengsaraan dan penderitaan yang kualami karena dirimu? Ziwei, tenanglah. Aku, Xiao Yunzeng, akan menggunakan semua sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Sisa hidupku. Xiao Yunzeng, kau sekarang sudah orang yang akan mati. Mana ada sisa hidup? Begitu pasukan penjaga perbatasan utaraku tiba, kau akan jadi mayat. Xiao Yunfeng, kau masih ingat dulu bagaimana kau memperlakukanku? Di Menara Emas, kau memesan seluruh tempat untuk Shen Jiwan, membuatku tak satu pun barang yang kusuka berhasil kubeli. Di restoran, pelayan menumpahkan air panas. Orang yang kau selamatkan secara refleks adalah Shen Jiwan, membuatku terbakar. Kau suruh Mabiao menculikku, mencambukku 100 kali tepat. Inikah cintamu? Lalu tato di dadamu? Dan juga kau rela menghabiskan setengah kekayaan untuk membelikannya giok mentah ribuan tahun. Inikah cintamu? Xiao Yunfeng, kau ingat, dulu kau bahkan tak sudi memandangku sekalipun. Kau anggap aku apa? Barang mainan yang bisa kau cintai sesukamu dan buang saat tak mau? Xiao Yunfeng, selama bertahun-tahun beginilah caramu memperlakukan Ziwei. Aku, Xiao Chengyu, malam ini pasti membunuhmu. Ziwei, beri aku kesempatan lagi. Ikut aku pergi. Kita pergi ke ujung dunia. Kau mau kemana, kita akan ke sana. Mereka yang pernah menindasmu, sudah kuhabisi untukmu. Shen Jiwan dan ayahmu sudah menerima hukuman yang setimpal. Shen Jiwan sudah menikah dengan Ma Biao. Ayahmu juga dipenjara karena pemakzulan. Bagaimana? Kau puas? Diam. Ini perbatasan utara. Aku dan Ziwei sudah suami istri. Kau meninggalkan ibu kota tanpa izin. Malam ini kau pasti mati. Bukannya kau pincang? Siapa bilang aku pincang? Kau percaya rumor dari luar? Lalu bagaimana? Kau tetap pangeran yang paling tidak disukai Kaisar. Perasaanmu dengan Ziwei juga tak punya dasar. Ngapain di sini berpura-pura jadi suami yang setia? Disukai Kaisar atau tidak, itu urusanku. Dan apakah aku punya perasaan dengan Ziwei? Itu juga bukan urusanmu. Sekarang kau terus sebut nama Ziwei. Dulu kau memperlakukannya bagaimana? Selagi aku belum benar-benar berniat membunuh, bawa pasukanmu dan segera kembali ke ibu kota. Xiao Chengyu, kau cari mati. Ini perbatasan utara. Di belakangmu cuma 800 pasukan.
Mau apa? Xiao Chengyu, kau cuma pangeran yang paling tidak disukai kaisar. Makanya kau dikirim ke tempat terpencil dan keras ini. Begini saja, serahkan Ziwei padaku. Aku jamin akan memberimu syarat yang tak bisa kau tolak. Oh? Kalau begitu aku ingin dengar. Pangeran, Aku Xiao Yunzeng bersumpah di sini, jika hari ini kau memberikan Ziwei pada Kurn, aku akan membantumu menjadi kaisar Gen. 10.000 pasukan pengawal kaisar siap kau perintah Len. Ini pengkhianatan. Jika itu Xiao Yunfengren memihak salah satu pangeran, memang benar, dia mendukung siapa, maka dialah yang menangan. Jika pangeran ketiga setujuan, bukankah ini upaya pengkhianatan? Ini Zan, ini hukuman mati Ren. Yang mulia tidak bisa. Mengetahui hukuman mati tak terhindarkan. Masih berusaha menyeretku ikut terlibat. Xiao Yunzengen, apa rencanamu sebenarnya? Aku sangat jelasin. Apakah kau rela menghabiskan hidupmu di tempat dingin dan tandus ini, En? Wilayah kekuasaanku ada di sini. Aku akan tetap bertahan di sini. Adapun posisi kaisar yang kau sebutkan, itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh kaisar. Tak ada hubungannya dengan aku. Lalu tentang 10.000 pasukan pengawalan. Aku sama sekali tidak tertarik. Pangeran ketiga tidak terpengaruh oleh hasutan. Dia pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Xiao Yunzeng adalah menteri pemberontak Ren. Ucapannya tidak dapat dipercaya. Nona muda kami bukan barang tawar-menawar. Kalian tak punya hak memutuskan. Aku bukan barang tawar-menawar kalian. Aku bisa pergi kemana saja. Ziwei, aku mohon padamu, berikan aku kesempatan lagi untuk mencintaimu. Bolehkah? Xiao Yunzeng, aku sudah bilang, sejak aku meminta kaisar mengaruniakan pernikahan ini, aku sudah tak punya perasaan padamu. Pergilah. Aku sudah bersujud kepada pangeran dan menikah dengannya. Sekarang aku adalah permaisuri utara. Aku tak akan meninggalkan rakyat dan kekasihku. Bawa orang-orangmu dan pergi. Kita bisa berpura-pura tak ada yang terjadi. Kau benar-benar tak mau memberiku kesempatan terakhir? Sekarang aku adalah permaisuri utara. Xiao Yunzeng, tolong hormati dirimu sendiri. Baik. Baiklah. Ini semua karena kalian memaksaku seluruh pasukan dengar perintah. Hari ini Istana Utara tak akan ada yang tersisa. Xiao Yunzeng, kau gila. Xiao Yunzeng, kau pikir istana kami tak punya orang? Hahaha. Tak ada orang. Aku sudah menghitungnya. Pasukan perbatasanmu ke sini setidaknya butuh setengah jam. Sedangkan pasukan kavaleri 8 kepala saya dalam waktu 1 dupa bisa meratakan istanamu. Kau... Xiao Yunfeng, apa sebenarnya yang kau inginkan? Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga kerajaan. Apakah kau akan melawan kerabat dekatmu sendiri dengan senjata? Memang iya lalu. Jika seumur hidup tak bisa dapatkan yang kucinta, hidup untuk apa lagi? Xiao Yunzeng, kau mau bunuh semua orang di sini. Kau yang tak memberiku kesempatan terakhir. Kalau kau bahkan kesempatan terakhir pun tak mau berikan, maka semua orang ayo mati bersama. Yang mulia, Xiao Yunzeng, kau gila. Aku Xiao Chengyu, meski mati, tak akan kubiarkan kau lukai Ziwei sedikit pun. Bersumpah maju mundur bersama Yang Mulia dan Permaisuri. bersumpah maju mundur bersama permaisuri dan yang mulia. Yang mulia permaisuri, aku benar-benar tak mau mati. Aku cuma datang menghadiri pesta pernikahan. Anak-anakku di rumah masih menunggu untuk disusui. Benar, aku juga tak mau mati. Di rumahku masih ada ibu berusia 80 tahun. Kalau aku tak kembali, bagaimana nasib mereka?
Xiao Yunzeng, semua ini terjadi karena aku. Lepaskan mereka. Aku bisa lepaskan mereka. Tapi kau harus ikut denganku. Tidak. Permaisuri. Masalah ini timbul karena permaisuri. Ikutlah Pangeran Xiao. Kalau tidak, kami semua akan mati. Benar, Permaisuri. Pangeran Xiao hanya mendengar perkataan Permaisuri. Cepat mohon ampun padanya. Semua mati bersama. Atau kau ikut denganku. Pilih sendiri. Permaisuri. Ini kelalaianku. Asalkan bisa bersamamu, aku mati tanpa penyesalan. Yang mulia, rakyat di sini membutuhkanmu. Kamu tidak boleh celaka. Yang mulia, tenanglah. Aku memang besar di ibu kota. Aku juga putri Perdana Menteri. Dia tidak akan berani apa-apa padaku. Aku bisa ikut denganmu. Aku bisa ikut denganmu. Tapi kamu harus jamin. Jangan lukai penduduk sini, sedikit pun. Hari ini Xiao Yunzeng bersumpah di sini. Jika Shen Jiwei ikut denganku, aku jamin semua bisa pergi dengan selamat. Jika ingkar janji, disambar petir. Ziwei, jangan percaya dia. Yang mulia, tenanglah. Aku akan segera kembali. Suruh pasukanmu mundur. Segera. Titahkan pasukanku. Semua mundur. Baik. Ke selatan. Kamu mau bawa aku kemana? Jiangnan. Ziwei, tunggulah aku. Aku pasti akan selamatkanmu. Aku tahu. Ibumu sejak kecil hidup di Jiangnan. Waktu kecil, kamu juga sering kembali ke desa Jiangnan untuk menjenguk keluarga. Mulai sekarang, tempat ini akan jadi tempat persembunyian kita. Kamu sebagai Panglima 100.000 pasukan ibu kota. Tinggalkan posisi tanpa izin. Bisa dihukum 9 marga. Kamu masih sempat bawa aku ke Jiangnan untuk mengasingkan diri. Aku sudah minta izin pada Kaisar. Tapi mengarahkan pasukan ke perbatasan utara tanpa izin. Mengepung kediaman Xiao Chengyu sudah adalah kejahatan berat. Soal 9 marga yang kamu sebut. Aku memang keluarga kerajaan. Ayahku adalah kakak kandung Kaisar sekarang. Bahkan jika jumpa Kaisar, aku hanya panggil paman. Kalau begitu, Xiao Chengyu masih harus memanggilku kakak sepupu. Kau anggota keluarga kerajaan. Tahu hukum tapi melanggarnya. Mengandalkan jasa militermu dan garis keturunan. Kau pikir kau bisa berbuat semaumu? Semua yang kau katakan tidak penting. Aku tahu kau suka ketenangan. Jadi aku sengaja pilih tempat ini. Semua ini adalah cara yang dulu kau gunakan untuk merayu Shen Ziwan, kan? Bagiku tidak berguna. Jiwei. Semua yang dulu adalah kesalahpahaman. Aku salah mengira orang yang menyelamatkanku adalah Shen Ziwan. Tapi orang yang kucintai selalu adalah kau. Kau saja bisa salah mengenali orang, apalagi bicara cinta. Jangan bahas lagi hal-hal yang dulu. Antara kau dan aku bukan satu jenis orang. Kau membawaku ke sini dengan paksa. Hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Jiwei. Mari kita lupakan semua yang dulu. Bagaimana? Lupakan. Bagaimana mungkin kulupakan? Semua luka yang kau berikan padaku, bagaimana mungkin kulupakan? Shen Jiwei. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan maafmu? Jiwei. Makan sudah siap. Ini semua kau yang masak? Ya. Semua makanan favoritmu? Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Tidak akan diganggu siapapun lagi. Tak kusangka
Pangeran Xiao yang terhormat juga bisa memasak. Ini semua adalah yang kau pelajari untuk merayu Shen Jiwan, kan? Jiwei. Mulai sekarang, jangan sebut namanya lagi, baik? Tidak buruk. Ini selera Shen Jiwan. Masakan ini Shen Jiwan tak suka. Sudah bosan di desa. Aku tak tahu. Hambar. Memang selera Shen Jiwan lagi pula di hatimu dia sangat murni. Aku tanya padamu, dulu demi Shen Jiwan kau habiskan harta beli giok lengkap. Pangeran tua tahu? Pastinya pangeran tua juga puas dengan menantunya. Lalu ku ingat di dadamu ada tato 3 huruf Shen Jiwan. Dia pasti senang tahu. Bicara. Kenapa diam? Shen Jiwan tak suka kau yang pendiam. Membosankan. Ziwei, Apa? dulu ku suruh Ma Biao pukulmu. Sekarang kau balas. Kau pikir begitu aku akan maafkan? Tak kuharap maafmu. Hanya ingin berusaha tebus kesalahanku. Pukul saja. Bunuh pun tak apa. Takkan ada yang ganggumu. Dan aku sudah buat wasiat. Jika aku mati, kediaman pangeran tak disita, semua hartaku untukmu. Kau anggap aku bocah? Semua kau percaya? Aku tak bohong. Baik, ini katamu. Kenapa? Takut sakit? Khawatir tanganmu sakit. Kubiarkan kupijatkan. Xiao Yunzeng, lihatlah dirimu sekarang. Masihkah seperti seorang pangeran? Asalkan kau mau memaafkanku, akan kulakukan apapun. Xiao Yunzeng, sudah kukatakan. Aku sudah menikah dengan Xiao Chengyu. Sekarang aku permaisuri perbatasan utara. Bukan kekasih Pangeran Xiao. Tak kuhiraukan Xiao Chengyu itu pengecut. Dia tak pantas untukmu. Gila! Ziwei, Lepaskan. Xiao Yunzeng, sudah kukatakan. Aku tak cintaimu lagi. semua di masa lalu salahku. Berikan aku satu kesempatan lagi, boleh? Sudah kukatakan, kini tak butuh cintamu. Kau paham? Dulu aku pernah selamatkanmu, kuakui. Aku juga pernah suka padamu, tapi itu semua sudah lewat. Kau paksaku dari perbatasan utara ke sini, kini di luar penuh orang burukmu. Sampai kapan kau mau berulah? Apakah aku sungguh tak punya kesempatan lagi? Sudah kukatakan. Sejak aku naik kereta kuda dan tinggalkan ibu kota, jodoh kita sudah putus. Jagalah dirimu baik-baik. Nona, silakan Anda pulang dulu. Pergi! Jiwei, jangan pergi. Xiao Yunzeng, sampai kapan lagi kamu akan terus berulah? Apakah masih ingin mengurungku seumur hidup? Aku hanya ingin kamu memberi aku satu kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal. Aku sudah menikah dengan Xiao Chengyu. Apa kamu tidak tahu? Lantas apa? Orang yang kusukai. Meski harus mempertaruhkan nyawa, pasti akan kuperjuangkan. Kamu sudah menyusahkan Wang Yefu. Apa kamu tahu? Bisakah kamu sadar? Jangan terus bermimpi. Semangat pria seharusnya digunakan di medan perang, bukan seperti kamu menyerah pada diri sendiri. Jiwei,
Jangan pergi. Lepaskan aku. Xiao Yunzeng, kamu gila. Jiwei, berilah aku satu kesempatan lagi. Lepaskan dia. Xiao Yunzeng, lepaskan permaisuriku. Yang mulia, Permaisuri. Diberikan kaisar pun bagaimana? Sudah menikah pun bagaimana? Xiao Yunzeng, sebagai panglima penjaga ibu kota, meninggalkannya tanpa izin sudah kejahatan berat. Sekarang membawa pasukan menyerbu perbatasan utaraku, mengepung kediamanku, ini memperberat hukumanmu. Mengingat kita sama-sama keluarga kerajaan, berhentilah sekarang. Aku masih bisa memohon keringanan pada kaisar untuk menyelamatkan nyawamu. lepaskan. Bagaimanapun sulit menghindari kematian. Kamu juga jangan berharap merebut Ziwei dariku. Xiao Yunzeng, lepaskan. Apa bagusnya dia? Dia cuma seorang pangeran yang tidak disayang. Dia mana pantas untukmu? Kurang ajar, pengkhianat, lepaskan permaisuri. Lepaskan. Wang Yi. Mereka cuma 5 orang. Asal Wang Yi perintahkan, sekarang juga kubunuh mereka. Xiao Chengyu, walau kau jaga perbatasan utara. Tapi soal kemampuan bertarung, kelima kalian digabung bukan lawan aku dan Ma Biao. Aku sangat kau segera pergi. Agar Ziwei tidak terluka, aku bisa menemukanmu di Jiangnan. Masa takut kau kabur? Yunzeng? Sadar sedikit. Apa kau benar-benar mau meninggalkan pangeran tua, Ziwei? Maukah kau beri aku satu kesempatan? Xiao Yunzeng, Orang yang kuselamatkan dulu adalah seorang jenderal yang bertempur. Adalah Pangeran Xiao Selatan yang memimpin 10.000 penjaga. Yang kusukai dulu, yang kukagumi dulu, juga jenderal itu. Tapi kau sekarang? Kemana jenderal dulu itu? Kemana Pangeran Dingnan dulu? Yang menunggang kuda putih membawa tombak? Yang menggemparkan 8 penjuru? Jangan bodoh lagi. Sadar, baik? Xiao Yunzeng, semuanya karena aku. Jangan berbuat onar lagi. Kuharap kau bisa kembali menjadi jenderal yang gagah perkasa itu. Kuharap jika kelak kau mencintai lagi, jangan tersesat. Mencintai orang lain, harus cintai diri sendiri dulu. Pangeran. Ziwei, Tangkap. Permaisuri, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Mulai hari ini, aku tak akan lagi membiarkanmu jauh setengah langkah dariku. Tangkap kedua pengkhianat ini. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tunggu keputusan kaisar. Ziwei. Maafkan aku. Permaisuri, beberapa hari ini, apakah Xiao Yunzeng menyakitimu? Tidak, dia tidak. Mana berani dia. Malahan aku yang memukulnya belasan kali. Kau memukul Xiao Yunzeng belasan cambuk? Dia kan terkenal di medan perang sebagai pembunuh berdarah dingin. Lalu bagaimana? Dia selalu menindasku. Sekarang, aku hanya membalas dendam. Ternyata permaisuri masih pendendam. Tentu saja. Aku beritahu ya, kalau kelak kau menyakitiku atau mencari permaisuri muda, jangan salahkan aku. Lagi pula, aku putri Perdana Menteri. Aku penguasa kecil ibu kota. Baik, permaisuri, dalam perjalanan ke Jiangnan, aku lewat ibu kota dan dengar ayahmu telah dimakzulkan dan dipenjara. Ayahmu selama ini sungguh banyak menimbun harta. Kaisar juga ingin menindak kediaman Perdana Menteri. Kebetulan saat ini, kau memohon pernikahan dari Kaisar, membawa uang yang ayahmu selama ini korupsi ke perbatasan utara. Kalau begitu, aku tanpa sengaja membawa uang ayahku ke sini. Benar. Kalau begitu, bukankah kau harus berterima kasih padaku? Ayo, kita kembali ke ibu kota. Baik. Putramu menghadap ayahanda. Kau sudah kembali. Perjalanan lancar? Xiao Yunzeng menyerahkan diri. Putra sudah membawanya kembali ke ibu kota, memasukkannya ke penjara bawah tanah, menunggu keputusan ayahanda. Xiao Yunzeng ini entah salah pikir apa. Berani mengabaikan hukum,
melakukan kejahatan besar seperti ini. Tapi, ini justru membuktikan pandangan Kaisar tidak salah. Bahkan Pangeran Dingnan yang termasyhur demi Shen Jiwei berani memberontak. Tampaknya wanita ini sungguh luar biasa. Ayahanda benar. Sebelumnya di perbatasan utara, Ziwei juga untuk melindungiku dan orang lain rela diculik oleh Xiao Yunzeng. Oh? Ada hal seperti itu? Tampaknya Shen Bingzhou sungguh membesarkan seorang putri yang baik. Walaupun Perdana Menteri Shen korupsi, tapi Ziwei tidak sama dengannya. Karena masalah sudah tenang, katakanlah, bagaimana menangani Xiao Yunzeng? Katakanlah, dia merampas permaisurimu, menggunakan pasukan pengawalku, menyerang kediaman pangeranmu. Apa yang kau putuskan akan ayahanda laksanakan. Hamba tidak tahu. Silakan ayahanda putuskan. Tapi, ayahanda ingin mendengar pendapatmu. Ayahanda, hamba ingin membela Xiao Yunzeng. Mohon ayahanda ampuni nyawanya. Hamba juga mohon ayahanda jangan libatkan paman pangeran serta kediamannya. Dia tidak tahu apa-apa. Hanya Xiao Yunzeng yang sesaat hilang akal. Kau mau membela seorang pengkhianat. Mengapa? Xiao Yunzeng, sebagai panglima pasukan pengawal, meninggalkan ibu kota tanpa izin sudah hukuman mati. Dia bawa pasukan serang perbatasan utaraku, kepung kediamanku, itu tambah berat hukumannya. Tapi, dalam aksinya ini, dia tidak bunuh siapapun. Dia hanya sesaat terbuai. Dari awal hingga akhir terjerat cinta. Tidak melukai orang lain. Kalau begitu, ayahanda harus bebaskan dia? Hukuman mati diampuni, hukuman lain tak terhindar. Xiao Yunzeng punya keahlian bertempur. Lebih baik dia dibuang ke perbatasan selatan, jaga wilayah kita. Beta juga berpikiran begitu. Dia memang keponakan Beta. Tak ada niat memberontak. Hanya sesaat terbutakan cinta. Hingga pikiran jadi kacau. Mungkin juga karena di ibu kota ini hidup terlalu nyaman. Lebih baik kirim dia ke perbatasan selatan untuk berperang. Ayahanda sangat bijaksana. Baiklah. Bangunlah. Beta ada hal untuk dibicarakan denganmu. Terima kasih ayahanda. Beta punya 7 putra. Hanya kamu yang Beta tempatkan di perbatasan utara. Pernahkah kamu menyimpan dendam pada Beta? Hamba tak berani. Kemanapun ayahanda perintahkan, hamba akan berada di sana. Bagus. Ini katamu sendiri. Beta sekarang akan memberitahumu. Beta akan menjadikanmu putra mahkota. Dari perbatasan utara, masuklah ke ibu kota, tempati istana timur, untuk membantu Beta menangani urusan negara. Ayahanda akan menjadikan hamba putra mahkota? Bagaimana? Tidak mau? Hamba khawatir, takut mengecewakan kepercayaan ayahanda. Baik. Beta akan segera perintahkan penyusunan dekret. Mulai sekarang, kaulah putra mahkota dinasti Dayuan. Shen Jiwei akan menjadi permaisuri putra mahkota. Hamba bersyukur atas anugerah ayahanda. Sudahlah, susahlah datang ke ibu kota. Bawalah permaisurimu untuk mengunjungi ibumu. Temuilah dia. Hamba patuh. Selamat Nona, naik jadi permaisuri putra mahkota. Mulai sekarang Anda jadi nyonya istana ini. Xiao Hong, mulai sekarang kita sudah orang dalam istana. Kamu masih panggil aku Nona? Permaisuri, maafkan hamba. Bukan, permaisuri putra mahkota, maafkan hamba. Permaisuri putra mahkota, hamba tidak sengaja. Sudahlah Xiao Hong. Nanti, kalau cuma kita berdua, panggil saja aku Nona. Permaisuri putra mahkota ini terdengar aneh di telingaku. Baik, Nona. Aham. Hamba memberi hormat pada putra mahkota. Permaisuri putra mahkota. Tak usah beri hormat. Ziwei, kau cantik sekali. Yang mulia putra mahkota, baru hari ini sadar kecantikan istrimu? Duduk yang manis. Aku akan dandanin kau.